Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kuliah rangkaian listrik dengan materi konsep rangkaian listrik. Saya Erna Limudin dari Program Studi Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Sebelum kita membahas rangkaian listrik, kita perlu tahu listrik. Apa sih listrik itu? Listrik ini sebenarnya adalah perpindahan muatan. Lalu kenapa kita membutuhkan perpindahan muatan tersebut? Ketika terjadi perpindahan muatan, maka mengalirlah yang namanya listrik. Ketika terjadi arus listrik tersebut, maka ada yang namanya energi. Energi inilah yang kemudian menggerakkan perangkat-perangkat yang membutuhkan arus listrik tersebut. Nah, setiap muatan itu terdiri dari setiap atom itu membawa muatan positif dan negatif sehingga dia menjadi netral. Nah, ketika atom kelebihan muatan, maka dia perlu melepaskan kelebihan muatan tersebut. Nah, maka kelebihan muatan tadi akan ditarik oleh atom yang kekurangan muatan. Seperti dilihat pada gambar, ketika atom kelebihan muatan negatif, maka dia akan ditarik oleh atom yang bermuatan positif. Nah, ini adalah ilustrasi dari terjadinya perpindahan muatan tersebut yang menyebabkan terjadinya arus listrik. Kembali lagi ke tadi bahwa ketika adanya arus listrik, maka akan timbul energi. Nah, inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk membuat perangkat-perangkat kelistrikan di rumah-rumah kita bisa bekerja. Nah, selanjutnya kita mengenal dua arus listrik. Ada arus DC atau direct current dan arus AC atau alternating current. Atau sering juga disebut arus DC yang sifatnya konstan dan AC yang bolak-balik. Kenapa sih bisa ada dua arus DC dan arus AC? Arus DC dan arus AC ini ditentukan oleh pembangkitnya atau yang menghasilkan listrik tersebut. Nah, arus DC ini biasanya dihasilkan oleh baterai. Kenapa? Karena di baterai ini ada perbedaan muatan di antara katoda dan anodanya yang menyebabkan terjadinya perpindahan muatan tersebut dan mengalirlah yang namanya arus listrik. Nah, untuk di AC sendiri kita menghasilkan energi listrik tersebut contohnya dari generator. Nah, generator ini menghasilkan arus yang bolak-balik. Kenapa? Karena generator ini disusun oleh bagian yang namanya stator atau yang tidak bergerak dan rotor yang bergerak. Keduanya terbuat dari inti magnetik yang akan menimbulkan terjadinya perbedaan medan magnet ketika rotor atau yang bergerak ini dialiri arus listrik. Sehingga perbedaan medan magnet tersebut menghasilkan arus listrik. Kemudian kenapa bisa terjadi arus yang sifatnya bolak-balik? Ini semua diakibatkan oleh cara kerja rotor. Nah, selanjutnya, kenapa sih arus listrik yang ke rumah-rumah kita itu harus arus AC? Karena arus AC ini lebih mudah untuk dinaikkan dan diturunkan nilai tegangannya. Nah, dengan menggunakan transformator. Nah, kenapa kita perlu menaikkan dan menurunkan nilai tegangan? Dalam transmisinya, arus AC ini akan menimbulkan reaktansi induktif yang diakibatkan oleh panjang kabel transmisi. Nah, hal tersebut bisa diatasi ketika kita menaikkan nilai tegangan yang ditransmisikan. Dengan naiknya nilai tegangan yang ditransmisikan, daya yang ditransmisikan pun akan naik.
namun kita dapat menjaga arus tetap konstan, sehingga reaktansi induktif yang disebabkan oleh arus listrik tadi yang mengaliri kabel yang sangat panjang dapat ditekan nilainya. Sementara ketika kita menggunakan arus DC, kita tidak bisa menaikkan ataupun menurunkan nilai tegangannya menggunakan transformator. Apakah arus DC tidak digunakan untuk transmisi? Ada juga yang mentransmisikan high voltage direct current atau HVDC. Namun ini hanya diperuntukkan untuk transmisi arus listrik yang sangat jauh. Misalnya dari Jakarta sampai Surabaya, bisa saja dengan jarak yang sejauh itu kita mentransmisikan dengan menggunakan high voltage direct current. Nah, jadi seperti itulah penjelasan singkat mengenai kenapa kita membutuhkan listrik, karena kita butuh mentransmisikan yang namanya energi yang akan menggerakkan peralatan-peralatan elektronik di rumah kita untuk bisa bekerja sesuai fungsinya. Kembali lagi ke penjelasan yang pertama, rangkaian listrik adalah suatu kumpulan elemen atau komponen listrik yang saling dihubungkan dengan cara-cara tertentu dan paling sedikit mempunyai satu lintasan tertutup. Apa itu satu lintasan tertutup? Sederhananya seperti ini. Kumpulan elemen-elemen, misalnya di sini kita mempunyai elemen baterai, kemudian kita mempunyai satu buah resistor, yang dihubungkan dengan baterai. Nah, kedua elemen ini yang saling terhubung sudah dapat dikatakan sebagai rangkaian listrik karena membentuk satu loop tertutup. Elemen atau komponen listrik pada rangkaian listrik yang dipelajari pada mata kuliah rangkaian listrik ini terdiri dari elemen-elemen yang memiliki dua terminal. Elemen aktif adalah elemen yang menghasilkan energi, dalam hal ini adalah sumber tegangan dan sumber arus. Sumber tegangan dan sumber arus adalah dua hal yang berbeda. Dikatakan sumber tegangan ketika tegangannya konstan dan arusnya berubah-ubah, dan dikatakan sumber arus ketika arus yang disalurkan itu konstan tapi tegangannya bisa berubah-ubah. Elemen lainnya adalah elemen pasif, di mana elemen ini tidak dapat menghasilkan energi dan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang dapat menyerap energi dan yang dapat menyimpan energi dalam bentuk lain. Nah, yang dapat menyerap energi yaitu komponen resistor. Resistor ini sifatnya menahan, jadi ketika dilewati oleh arus listrik, ia akan menahan arus listrik tersebut sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian untuk komponen yang dapat menyimpan energi, di sini ada dua yang dapat menyerap energi dalam bentuk medan magnet, yaitu komponen induktor. Kemudian yang dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik, yaitu kapasitor. Nah, untuk kuliah rangkaian listrik ini kita hanya akan mempelajari elemen-elemen tersebut. Sementara untuk elemen lainnya yang terdiri dari tiga terminal akan dipelajari di mata kuliah tingkat berikutnya. Sekian materi konsep rangkaian listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.